Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Asjuliani. UMKM yang akan saya kaji yaitu bisnis seblak bento. Adapun subtopik yang akan saya bahas ada 7. Yang pertama, deskripsi seblak bento. Kedua, aspek hukum. Ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Keempat, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang kelima, aspek sosial dan ekonomi serta dampak lingkungannya. Keenam, aspek keuangan. Dan ketujuh, hasil penjualan saya sendiri. Oke, yang pertama, deskripsi seblak bento. Masyarakat Indonesia tentunya sangat menyukai kuliner pedas. Hal inilah yang membuat seblak bento ini ikut meramaikan market kuliner pedas. Dan nama seblak bento ini sendiri terinspirasi dari kemasan yang mudah dibawa kemana-mana. Karena awalnya pemilik hanya berfokus pada kemasannya saja. Seblak bento ini didirikan pada tahun 2021 lalu. Yang kedua, aspek hukum. Suatu ide bisnis dianggap layak jika mematuhi hukum dan mampu memenuhi semua persyaratan perizinan dari wilayah tersebut. Pemilik ini dalam proses pembuatannya tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Ada beberapa poin dalam aspek ini, dan positioning dalam bisnis ini yaitu membuat seblak dengan berbagai macam varian dengan harga yang terjangkau oleh konsumen. Segmentasi dari usaha ini berasal dari semua kalangan, baik dari kelas menengah ke bawah maupun kelas menengah ke atas. Kemudian untuk target pasar, untuk target pasarnya yaitu semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja maupun dewasa. Seblak juga merupakan salah satu makanan yang sangat digemari dan menjadi sebuah tren di semua kalangan, sehingga permintaan dari konsumen saat ini melonjak naik. Dan dalam hal ini tentunya memberikan adanya peluang besar untuk membuka usaha seblak. Maka dengan itu perlu adanya produk yang memberikan nilai lebih, karena bagi pelaku usaha perlu melakukan penawaran yang inovatif untuk meningkatkan daya tarik pasarnya. Kemudian untuk memikat konsumen perlu dilakukan kegiatan promosi dengan cara membuat brosur atau pamflet makanan dan disebarkan melalui sosial media saat ini. Untuk aspek selanjutnya yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia atau SDM. Dalam bisnis ini tidak ada struktur organisasi karena pemilik bekerja sendiri bersama ibunya. Dan pemilik juga tidak menghadirkan jasa pengiriman online untuk diantarkan kepada konsumen. Jam kerjanya bisa dari jam 10 sampai jam 5 sore. Untuk selanjutnya aspek sosial dan ekonomi serta dampak lingkungan. Dari yang pertama, aspek sosial ekonomi. Seblak bento merupakan usaha yang berdiri sejak tahun 2021. Usaha ini diharapkan memberikan manfaat serta dampak positif bagi masyarakat sekitar. Adanya bisnis seblak ini memberikan manfaat kepada masyarakat karena masyarakat di daerah Kalengan dan sekitarnya bisa menikmati salah satu makanan yang sangat lezat ini, dan tentunya memberikan keuntungan yang besar juga kepada para pemilik. Dan kedua, dampak bagi lingkungan. Jika usaha ini berjalan sesuai rencana, maka akan menimbulkan dampak terhadap persepsi masyarakat bahwa cuaca dalam keadaan apapun seblak akan selalu menjadi menu utama yang sering dicari oleh masyarakat. Karena seblak sendiri cocok jika dikonsumsi dalam keadaan apapun atau dalam kondisi panas ataupun dingin. Selanjutnya, aspek keuangan. Pemilik menggunakan modal awal sebesar 3.500.000 dan pendapatan yang dihasilkan pemilik dalam
waktu perharinya bisa mencapai 600.000 dan pendapatan per tahunnya menghasilkan 7.200.000 yang didapatkan dari 600.000 dikali dengan 30 atau 1 bulan. Dan laba bersih yang dihasilkan dalam 1 tahun oleh pemilik sebesar 2.740.000. Untuk hasil penjualan saya sendiri, dalam waktu 1 minggu saya berhasil menjual seblak sekitar 35 piece dalam 1 minggunya. Modal awal yang saya gunakan sebesar 92.000 dan laba yang saya hasilkan dalam waktu 1 minggu sebesar 248.000. Jika dilihat dari berbagai segi aspek studi kelayakan bisnis, maka dapat disimpulkan bahwa bisnis seblak ini layak untuk dijalankan dalam jangka panjang. Mungkin itu saja dari saya, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.